Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ada anak yang bisa sekolah sampai SMA, tapi juga ada yang bahkan SD aja nggak tamat? Padahal kita sering dengar kalau pendidikan itu adalah kunci masa depan. Masalahnya, gak semua anak di Indonesia punya akses yang sama ke pendidikan. Nah, di video kali ini aku mau yeping tentang wajib belajar 13 tahun, kebijakan besar yang lagi banyak dibahas, dan dampaknya bisa panjang banget ke masa depan Indonesia. Indonesia itu kan luas ya, dan kondisi pendidikan di tiap daerah ya jelas dong nggak sama. Masih banyak anak yang berada di sekolah. Kenapa tuh? Males. Enggak ya, mereka tuh gak males. Tapi tuh karena jarak sekolah yang jauh, kondisi ekonomi keluarga, atau bahkan harus bantu orang tua bekerja. Nah, kalau kondisi ini dibiarin, yang tertinggal itu bukan cuma anaknya loh, tapi masa depan bangsa juga akan tertinggal. Nah, menurut artikel resmi MPR RI tahun 2024 yang berjudul Wajib Belajar 13 Tahun Harus Menjadi Perhatian Semua Pihak, Indonesia mengambil langkah yang nggak kecil nih. Nah, wajib pelajaran juga 9 tahun nih. Dari SD, terus SMP, gitu. Nah, sekarang diperluas menjadi 13 tahun. Apa aja tuh 13 tahun? Apaan tuh? 13 tahun itu mencakup dari PAUD, SD, SMP, SMA atau SMK. Di sini aku nggak akan ngebahas tentang tingkat SMA atau SMK-nya, tapi di sini aku akan lebih membahas tentang PAUD-nya. Nah, harus PAUD sih kan? Ya elah. PAUD cuma main-main doang gak sih? Lah, kenapa harus PAUD? Emangnya ngapain sih mereka, bukannya cuma main-main ya? enggak ya? Jadi di PAUD itu tuh kayak di PAUD itu di umur PAUD kayak dari baru lahir sampai ke 6 tahun itu adalah masa golden age, atau mungkin lebih tepatnya masa dari baru lahir hingga 2 tahun itu adalah platinum age, sedangkan dari 2 sampai 6 tahun adalah golden age. Nah, pada masa golden age ini perkembangan otak tuh lebih cepat. Mereka tuh jadi pengen, rasa ingin tahunya tuh kayak tinggi gitu loh. Terus juga di masa-masa itu karakter tuh mulai terbentuk gitu. Kalau fondasi ini lemah, bangunan di atasnya mudah runtuh. Itu tuh kayak kalian make upan, tapi nggak pakai skincare dulu, runtuh sudah make upnya. Ada juga penelitian lain, Quality Early Education and Child Care from Birth to Kindergarten ya, itu menunjukkan pendidikan awal meningkatkan hasil kognitif bagi anak-anak dan dapat menghasilkan kesiapan sekolah yang lebih baik ya. Jadi termasuk ada penelitian lain long term effect of early childhood ya, program on cognitive and school outcome ya. Itu pun sama, hasilnya menunjukkan ada dampak jangka panjang pendidikan anak usia dini terhadap prestasi akademik, perkembangan sosial emosional. Dan kita pun sebetulnya merujuk pada Permendikbud ya, misalkan ya, itu sudah ada banyak kajian ya, aspek apa saja yang harus dikembangkan di PAUD begitu. Nah, itu penelitian-penelitian yang saya pikir relevan bahwa artinya investasi bisa menjadi fondasi ya anak usia dini itu akan memberikan sebuah dampak jangka panjang baik pada aspek moral, kognitif ya, termasuk produktivitas dan lain sebagainya. Dalam video sosialisasi wajib belajar 13 tahun dari Kemendikbud Dalam video sosialisasi wajib belajar 13 tahun dari Kemendikbudristek RI tahun 2024, itu tuh dijelaskan bahwa PAUD itu bukan sekedar tempat bermain. Jadi bukan playgroup atau playground ya, itu beda. Nah, jadi PAUD ini tuh adalah tempat di mana anak dapat mengenal diri, belajar bersosialisasi, dan juga belajar berpikir.
Di video itu juga ditegaskan, kebijakan ini hadir biar anak-anak nanti tidak tertinggal sejak awal nih di masa dininya. Tapi gini ya, kebijakan seindah apapun akan selalu diuji saat ketemu kenyataan di lapangan. Menurut Policy Brief tahun 2024 yang diterbitkan di ResearchGate tentang kapasitas dan kesiapan RA, BTW RA itu PAUD yang berbasis Islam, tapi itu di bawah naungan Kementerian Agama ya. Tentang kapasitas RA itu disebutkan masih banyak RA yang belum sepenuhnya siap melaksanakan program wajib belajar 13 tahun ini. Emang masalahnya apa tuh? Bentar, kok nada kayak mirip? Gimana? Yang pertama, ini tuh ada tenaga pendidik. Nah, guru-guru PAUD itu masih banyak yang belum mendapatkan pelatihan berkelanjutan. Padahal kan mengajar anak PAUD itu nggak bisa ngajar baca tulis loh. Nggak bisa langsung kayak aku sudah bisa, enggak. Harus kayak dari bawah dulu, dari alfabet, A, B, C, terus nanti lanjut baba, lanjut caca, lalu nanti baru bisa menyusun kalimat atau kata dulu ya, baru kalimat. Nah, pengajaran itu butuh pemahaman tentang tumbuh kembang anak. Yang kedua ada fasilitas belajar. Jadi masih ada banyak sekolah di Indonesia yang ruang belajarnya itu terbatas. Minimnya alat bermain edukatif. Terus juga sarana pendukungnya belum memadai. Kita kalau berbicara Indonesia, mungkin kalau di kota-kota bisa nih memenuhi ini. Karena banyak juga anak yang udah sekolah mulai umur 2 tahun ya, terutama yang secara ekonomi mereka mampu gitu. Nah, yang punya PAUD negeri itu hanya sedikit sekali daerah. Misalnya DKI Jakarta, dia punya tuh tempat penitipan anak negeri aja punya yang tidak perlu biaya. Tapi ketika harus biaya, ini menjadi sulit. Yang ketiga itu ada pemerataan kualitas. Jadi itu ada sekolah yang udah maju banget, tapi juga masih ada sekolah yang berjuang dari nol. Jadi, ya, paham lah ya maksud saya. Ini bukan menyalahkan siapa-siapa, justru ini jadi pengingat penting. Kalau wajib belajar 13 tahun itu bukan cuman soal menambah tahun sekolah menjadi lebih banyak, lebih panjang, tapi juga memastikan kalau setiap tahun itu benar-benar bermakna. Karena masa depan anak gak ditentukan oleh aturan di kertas, tapi oleh pengalaman belajar yang mereka alami setiap hari di kelasnya. Media itu mengangkat kebijakan ini bukan sebagai program pemerintah, tapi sebagai solusi jangka panjang. Nah, di video itu dijelaskan bahwa pendidikan berkelanjutan bisa memutus rantai kemiskinan. Rantai kemiskinan ini bukan cuma soal uang ya, tapi juga soal pola hidup yang berulang. Anak lahir dari keluarga kurang mampu, pendidikannya terputus, lalu saat nanti dewasa menghadapi masalah yang sama. Sedangkan ketika anak bisa sekolah lebih lama, mereka punya waktu untuk belajar berpikir, belajar mengambil keputusan, terus juga belajar melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Nah, intinya itu, pendidikan yang lebih panjang bukan jaminan kaya ya, tapi jaminan punya kesempatan untuk keluar dari lingkaran masalah yang sama. Kalau wajib belajar 13 tahun benar-benar dijalankan dengan serius, dampaknya nggak cuma terasa di sekolah loh. Dampak ini bakalan berdampak lebih panjang, bukan di sekolah doang. Soalnya nanti kan kayak anak-anak bakalan terbiasa belajar dalam waktu yang lebih panjang. Jadi tuh cara mereka berpikir bakalan lebih kritis dan juga reflektif. Terus juga selain itu, mereka jadi lebih kenal diri sendiri. Mereka jadi lebih tahu minat dan potensinya. Terus juga lebih siap menghadapi dunia setelah lulus. Kalau PAUD, berarti siap menghadapi dunia SD dong. Pendidikan yang berkelanjutan ini memberikan anak ruang untuk gagal belajar dari kesalahan, lalu tumbuh. Ingat ya, waktu itu adalah hal yang paling mahal dalam proses tumbuh manusia. Makanya wajib belajar 13 tahun itu memberi anak waktu untuk tumbuh. Anak tidak sekolah itu bukan satu kelompok yang homogen. Artinya tuh alasan mereka nggak sekolah itu beragam. Yang pertama nih, ada dari faktor ekonomi keluarga. Jadi tuh banyak anak yang terpaksa berhenti sekolah karena orang tuanya nggak mampu untuk membiayai kebutuhan pendidikan anaknya. Bahkan anaknya harus ikut mencari nafkah.
Yang kedua, terhalangnya akses dan jarak ke sekolah. Ada anak yang secara geografis tinggal jauh dari sekolah, akses transportasi terbatas, dan kondisi wilayah yang menyulitkan untuk anak berangkat setiap harinya. Nah, yang ketiga ini ada masalah administrasi dan dokumen. Ada anak yang tidak sekolah karena tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, seperti akta kelahiran atau kartu keluarga. Nah, hal itu tuh menghambat proses pendaftaran sekolah. Lalu yang keempat itu ada kurangnya dukungan dari lingkungan sosial dan juga keluarganya. Ada anak yang putus sekolah karena kurangnya dukungan dari keluarga atau lingkungan sosialnya, kayak pernikahan usia dini atau pola pikir bahwa sekolah belum dianggap sebagai kebutuhan utama. Nah, dari semua kondisi-kondisi masalah yang ada tadi tuh, kita jadi tahu alasan kenapa pendekatan setiap anak yang tidak sekolah itu tidak bisa disamaratakan. Meski penuh harapan, wajib belajar 13 tahun ini bukan tanpa tantangan. Karena seperti yang tadi sudah kita bahas, masih ada daerah dengan akses pendidikan terbatas, masih ada keluarga yang secara ekonomi kesulitan, masih ada guru yang membutuhkan dukungan lebih. Nah, justru disinilah pentingnya kerjasama semua pihak, karena pendidikan itu bukan cuma urusan pemerintah, tapi pendidikan itu adalah urusan bersama. Kebijakan bisa dibuat oleh negara, tapi keberhasilannya ditentukan oleh kita semua. Wajib belajar 13 tahun bukan tentang angka. Ini tentang manusia, tentang harapan, dan tentang masa depan Indonesia. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur.